Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kita akan melanjutkan materi limit. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana menentukan limit fungsi aljabar. Nah, sekarang kita akan mempelajari limit fungsi bentuk akar. Bagaimana? Oke, kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, kita review dulu. Masih ingat nggak nih, apa itu limit? Ya. Jadi, nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu itu disebut limit ya. Jadi, jangan sampai lupa atau yang sering kita sebut limit itu adalah batas gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan limit fungsi dalam bentuk akar? Nah, caranya kalian bisa mengalihkan dengan bentuk sekawan. Misalkan teman-teman punya limit X mendekati A, maka kan setiap nilai X kita ganti A. Dan ketika teman-teman menghasilkan 0 per 0 sama dengan 0, ini kan disebutnya adalah limit tak tentu ya. Nah, karena limit tak tentu, teman-teman harus mengalihkannya dengan bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan itu yang seperti apa sih? Nah, di sini misalkan teman-teman ada X dikurang A. Nah, merupakan bentuk sekawan X ditambah A. Nah, artinya apa? Tanda yang negatif ini, dikurang ini, kalau dikalikan bentuk sekawan, tandanya berubah menjadi positif. Kemudian, kalau ada AX dikurang B merupakan bentuk sekawan AX ditambah B. Nah, di sini kan dikurang. Jadi, kalau bentuk sekawannya jadi ditambah. Kemudian, ada akar X ditambah A merupakan bentuk sekawannya adalah akar X dikurang A gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat nih, bagaimana sih maksudnya perkalian bentuk sekawan? Nah, misalkan kita punya perkalian bentuk sekawannya adalah akar X ditambah A dikali akar X dikurang A. Maksudnya gimana? Nah, ini sama aja kayak kita mengkalikan dengan pelangi. Akar X kita kali akar X. Nah, kemarin Ibu sudah sempat kasih tahu kalian kalau akar A, misalkan ya, kita punya akar A dikali akar A, hasilnya adalah A. Ini merupakan sifat ya. Nah, berarti kalau ada akar X dikali akar X, jawabannya betul, X. Nah, kemudian akar X dikali negatif A, berarti negatif A akar X, gitu ya. Nah, sekarang ini, A dikali akar X, berarti positif A akar X. Nah, yang terakhir, akar A dikali, akar A. A dikali negatif A, berarti negatif A pangkat 2. Nah, dilihat nih, ada nggak ya yang bisa kita coret? Nah, karena ini adalah suku sejenis, ya, sama-sama akar A dan sama-sama A, berarti ini bisa dicoret, kan ini negatif, ini positif. Sehingga didapatlah akar X ditambah A dikali akar X dikurang A, itu adalah X dikurang A pangkat 2. Gitu. Atau, cara cepatnya, teman-teman, ya, cara cepatnya, misalkan Ibu punya soal, ada akar X ditambah A dikali akar X dikurang A. Sama yang kayak ini ya. Berarti cukup gini aja. Akar X kali akar X berapa? X kan? Nah, sesuai sifat yang di atas ini. Nih. Terus yang ini tinggal ini. A dikali negatif A. Berarti negatif A pangkat 2. Sama ya? Ini sama ya? Oke. Berarti gimana kalau ada akar 2X ditambah 3 dikali akar 2X dikurang 3? Berarti akar 2X dikali akar 2X berapa? Ya 2X kan? Gitu. Tinggal 3 dikali negatif 3, negatif 9. Gitu ya, bisa ya. Satu lagi. Berarti kalau ada ini gimana? Akar 3X dikali akar 3X, ya 3X. Akarnya keluar. 7 dikali negatif 7, negatif 49. Bisa ya? Oke. Kita langsung masuk pada contoh soal. Sudah siap? Harus siap ya. Contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan nilai limit ketika limit X mendekati 4, X dikurang 1 dibagi, ini bentar ya, Ibu ini dulu.
akar X ditambah 3. Nah, caranya sama, teman-teman harus menggunakan cara substitusi dulu. Tidak boleh langsung dikalikan dengan perkalian sekawan. Kalau kita gunakan perkalian sekawan adalah ketika teman-teman hasilnya adalah 0/0 atau limit tak tentu. Berarti ini teman-teman harus gunakan cara substitusi dulu. Berarti kita tulis lagi limitnya. Limit X mendekati 4, X dikurang 1 dibagi akar X ditambah 3. Berarti kita substitusi, kita ganti nilai X-nya menjadi 4. 4 dikurang 1 dibagi akar 4 ditambah 3. 4 dikurang 1 itu kan 3, akar 4 itu kan 2. 2 ditambah 3, nah gini ya, gitu. Jadi 3/5. Berarti untuk soal nomor 1 tidak usah menggunakan cara perkalian sekawan karena hasilnya ada nilai limitnya yaitu 3/5. Next, nomor 2. Untuk nomor 2, tentukan limit X mendekati 25. X dibagi akar X ditambah 2. Sama, kita harus menggunakan cara substitusi. Kita ganti X-nya menjadi 25. 25 dibagi akar 25 ditambah 2. Akar 25 berapa? 5 ya, jadi 25/7. Berarti ada nilai limitnya, yaitu 25/7. Berarti teman-teman tidak usah menggunakan cara perkalian sekawan. Next, nomor 3. Untuk soal nomor 3, tentukan limit dari limit X mendekati 4, X dikurang 4 dibagi akar X dikurang 2. Berarti, teman-teman harus substitusi dulu. Berarti substitusikan X-nya menjadi 4. Nah, setelah disubstitusi hasilnya 0/0. Nah, hasilnya 0/0 ini adalah limit tak tentu. Berarti kalau limit tak tentu, teman-teman harus mengkalikannya dengan perkalian sekawan. Nah, perkalian sekawannya yang ini ya, yang ada akarnya ya teman-teman ya. Berarti kan di sini kan negatif. Berarti kalau perkalian sekawannya jadi positif. Nah, kalau perkalian ya sudah, yang atas dikalikan saja. X dikurang 4 dikali akar X ditambah 2. Kan gini ya. Tinggal yang bawah yang sesuai dengan cara cepat tadi yang sudah Ibu jelaskan. Berarti kalau ada akar X dikali akar X berarti X. Negatif 2 dikali 2, negatif 4. Adakah nilai yang sama? Ada ya, ini ya. Nah, karena nilainya sama, Ibu coret boleh? Nah, sehingga limit X menuju 4, akar X ditambah 2. Sampai sini teman-teman baru bisa substitusikan. Berarti akar 4 ditambah 2, ya, akar 4 ditambah 2, 2 tambah 2. Sama dengan 4. Berarti nilai limitnya adalah 4. Gitu. Next, nomor 4. Tentukan limit dari limit X mendekati 9, X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 18 dibagi akar X dikurang 3. Berarti kita substitusikan dulu. Ya, kita substitusikan atau kita ganti nilai X-nya menjadi 9. Nah, didapatlah hasilnya adalah 0/0. Nah, 0/0 ini adalah limit tak tentu. Artinya baru kita bisa menggunakan perkalian sekawan. Nah, perkalian sekawan kan berarti yang ini yang ada akarnya ya. Nah, ini kan negatif. Berarti kalau perkalian sekawannya jadi positif. Per positif juga ini sama ya. Kalau ini sama, selalu sama. Berarti sama dengan limit X menuju atau mendekati 9, X kuadrat dikurang 7X dikurang 18, dikali akar X ditambah 3. Nah, yang ini kan yang bawah kan pakai cara cepat ya. Jadi X dikurang 9. Nah, jadi yang ini, nih semuanya nih yang ini, kita harus faktorkan. Ya, kita harus cari faktornya. Kita cari dua bilangan yang dikali hasilnya negatif 18 dan ditambah hasilnya itu adalah negatif 7. Kita cari ya, berapa kali berapa yang hasilnya adalah negatif 18. Coba ya, kalau negatif 9 dikali 2. Itu kan berarti negatif 18. Apakah negatif 9 ditambah 2 hasilnya negatif 7? Betul ya, berarti dua bilangannya adalah negatif 9 dan 2. Nah, gini ya. Nah, baru setelah ini ada nggak nih yang bisa dicoret? Ada ya, negatif X dikurang 9 ya. X dikurang 9. Maka nilai limitnya X ditambah 2 dikali akar X ditambah 3.
Sampai sini baru teman-teman bisa substitusi. Nilai X-nya diganti menjadi 9. Berarti 9 ditambah 2 dikali akar 9 ditambah 3. 9 ditambah 2, 11. 11 ditambah 6, 11 dikali 6, 66. Gitu ya. Jadi nilai limitnya ada, yaitu 66. Next. Untuk soal nomor 5. Kita coba lagi, apakah soal nomor 5 ketika disubstitusi hasilnya 0 per 0? Ya, kita lihat. Berarti kita ganti setiap X-nya menjadi 9. Nah, ternyata hasilnya adalah 0 per 0, yang dimana itu merupakan limit tak tentu. Artinya, baru kita bisa kalikan dengan perkalian sekawan. Berarti yang dikalikan sekawan itu yang ini kan ya, yang ada akarnya. Nah, ini kan negatif, berarti perkalian sekawannya jadi positif. Nah, berarti ini tinggal dikali nih, yang ini sama yang ini dikali. Yang ini juga. Jadi gimana? Nah, berarti yang atas kan bisa dikalikan dengan cara yang cepat ya. Akar X dikali akar X, berarti itu kan X dikurang 9. Yang bawah tinggal dikalikan aja. Nah, tanpa kalian operasikan, nah di sini kan bisa ada yang dicoret nih. Nah, berarti kalau dicoret di atasnya ada 1 ya teman-teman ya. Gitu. Jadi 1 per akar X ditambah 3. Tinggal disubstitusikan nilai X-nya menjadi 9. Berarti 1 per akar 9 ditambah 3, yaitu 1 per 6. Gitu ya. Oke, next. Contoh soal yang terakhir. Untuk contoh soal yang terakhir ini, kita punya nilai limit X didekati 3, X pangkat 2 dikurang 9 dibagi akar X kuadrat ditambah 7 dikurang 4. Nah, di sini akarnya hanya sampai 7 ya teman-teman ya. Jadi gimana? Coba ya kita buktiin. Kita menggunakan cara substitusi, apakah hasilnya itu 0 per 0? Oke. Setelah kita substitusikan, berarti ini kan kalau ada akar ini kan berarti akar 9 ditambah 7 ya, akar 16 ya teman-teman. Akar 16 itu kan 4, berarti 4 dikurang 4. Nah, 4 dikurang 4 berarti hasilnya adalah 0 per 0. Yang dimana ini disebutnya adalah limit tak tentu. Berarti teman-teman harus mengkalikannya dengan perkalian sekawan. Oke, kita tulis dulu. Nah, berarti yang ada akarnya kan yang ini nih, yang bawah yang penyebut ya. Ini yang penyebut, berarti posisi yang diganti, perkalian sekawan yang diganti itu yang ini teman-teman. Bukan yang ini ya. Bukan yang positif ini, melainkan yang dikurang ini. Berarti kalau dikurang, perkalian sekawannya jadi ditambah gitu ya. Nah, berarti yang ini dikalikan dengan yang ini. Yang ini dikalikan dengan yang ini. Yang ini juga. Nah, kalau ada akar X kuadrat ditambah 7 dikali akar X kuadrat ditambah 7 ya berarti berarti X kuadrat ditambah 7 dikurang 16 aja gitu ya teman-teman ya. Gini ya. Nah, berarti sampai sini teman-teman yang ini kita faktorkan. Nah, X kuadrat dikurang 9 berarti kita cari berapa kali berapa yang jawabannya negatif 9. Nah, berarti kan ini kan pangkat 2. Pangkat satunya nggak ada kan ya teman-teman, langsung konstanta. Berarti kita cari juga berapa tambah berapa yang hasilnya 0. Berarti negatif 3 dikali 3 kan? Karena negatif 3 ditambah 3 kan 0. Nah, berarti sampai sini itu adalah tanpa kita faktorkan, ternyata di sini teman-teman dapat nih X kuadrat ditambah 7 dikurang 16 itu negatif 9. Berarti bisa dong langsung dicoret ya. Nah, tanpa kalian harus operasikan atau pemfaktoran gitu. Jadi sisanya adalah limit X menuju 3 atau mendekati 3, akar X kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Kita substitusikan nilai X-nya menjadi 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 7 ditambah 4. Berarti akar berapa? Akar 16 ditambah 4. Berarti 4 ditambah 4 ya? Sama dengan 8. Nah, jadi itu ya. Berarti ini teman-teman kalau sudah mendapatkan sama-sama X kuadrat dikurang 9 bawahnya juga, ya berarti teman-teman tidak usah
melakukan pemfaktoran gitu ya. Tadi kan dipikir ininya bukan X kuadrat dikurang 9. Karena ini sama X kuadrat dikurang 9, ya tinggal dicoret aja. Nah, berarti sisanya kan yang ini, ya kan? Yang ini. Nah, yang ini baru kita substitusi nilai X-nya menjadi 3. Gitu ya, gampang ya teman-teman ya. Oke, latihan soal. Untuk latihan soalnya ada 5 soal yang harus kalian kerjakan, ya. Dikerjakan sebaik mungkin. Diperhatikan setiap tandanya negatif positifnya jangan sampai salah. Oke, ada 5 soal ya, dikerjakan dengan baik dan benar. Next. Nah, di sini ada quotes nih. If you think education is expensive, try estimating the cost of ignorance. Artinya, ketika kalian berpikir bahwa pendidikan itu mahal, coba deh hitung biaya kebodohan. Artinya kalian harus mencoba meraih pendidikan setinggi mungkin dengan cara apapun gitu ya. Karena kalau kebodohan itu lebih mahal gitu. Istilahnya kalian gak dapat apa-apa kalau kalian bodoh gitu. Makanya kalian harus dapetin pendidikan dan ilmu setinggi mungkin gitu ya. Oke. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa email ibu atau WhatsApp ibu ya. Oke, ibu tutup sekiranya sudah paham ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.